Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan beda bersama. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, saya akan terlebih dahulu berdoa dulu. Saya undang untuk berdiri. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami bisa hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin berhalangan ataupun sakit Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu. Biarlah yang berhalangan boleh hadir di tengah-tengah kita kembali minggu depan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seksi musik, Ibu Lucy dan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kiranya Kau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian Bila Ku Pandang Hasil Karyamu. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory,
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Selanjutnya saya mau angkat pujian Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyak yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sebelum memasuki firman Tuhan, saya masih mau angkat satu pujian lagi dan saya undang untuk berdiri. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang
menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, puji dan terima kasih Tuhan, kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum. Tibalah saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lina. Kiranya Kau sucikan dari telapak kaki sampai ke ujung rambut, biar firman akan disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Bila kita tahu
mengerti, percaya, dan mengandalkan Engkau satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah penderitaan menuju pemurnian. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kesulitan itu membuat kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Hari ini kesulitan atau penderitaan itu adalah menuju kepada suatu pemurnian. Pemurnian seperti apa? Mari kita akan bersama-sama merenungkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Maksud saya 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari ayat-ayat yang kita baca ini tentang penderitaan menuju pemurnian. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ketiga dan keempat, ini berbicara tentang rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan, ya, atau anugerah Tuhan. Kita akan melihat nanti satu persatu kasih karunia atau rahmat Tuhan yang memberikan kelahiran kembali atau kelahiran baru. Yang kedua, dari ayat yang kelima dan keenam, di sana dinyatakan tentang kekuatan Allah di dalam kehidupan. Tentu di dalam kehidupan orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang terakhir kita baca, di dalam ayat 7, bahwa pencobaan yang dialami, penderitaan yang kita alami itu adalah untuk memurnikan iman kita semua. Ternyata pemurnian yang dimaksud itu adalah pemurnian iman setiap orang yang percaya. Mari kita akan bersama-sama melihat yang pertama, tentang rahmat Tuhan. Tadi saya katakan rahmat Tuhan ini adalah kasih karunia Tuhan. Rahmat Tuhan ini adalah anugerah Tuhan yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yang dinyatakan dan diberikan kepada kehidupan kita. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Kenapa anugerah Tuhan atau rahmat Tuhan ini dikatakan begitu hebat, luar biasa? Karena ini diberikan kepada kita semua, orang-orang yang tidak berlayak di hadapan Tuhan. Karena kita semua manusia di dalam dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Masuk di dalam neraka, kebinasaan yang kekal pada akhirnya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu mengangkat kita semua, manusia yang berdosa, ketika kita percaya kepada Dia. Dan kita semuanya ketika menerima firman Tuhan dikatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang berkarya di dalam kehidupan manusia berdosa. Dia mati di kayu salib, dia rela berkorban buat saudara dan saya, buat setiap manusia, tetapi dia tidak mati karena dia adalah Allah. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu adalah satu kemenangan juga di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya, maka di sini dikatakan melalui rahmat-Nya itulah, melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus dari antara orang mati, kita mempunyai suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada satu kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu suatu kehidupan karena kelahiran kembali. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka saudara dilahirkan baru.
kita mengalami satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita menjadi satu ciptaan yang baru, ya. Yang tadi saya katakan harusnya kita binasa akibat dosa, tetapi pada waktu kita percaya kepada Dia, maka kita dipulihkan, kita diampuni, dan kita menerima satu kelahiran baru, satu ciptaan yang baru, dan kita menuju kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kenapa? Apakah dahulu kita hidupnya tidak ada pengharapan? Iya, memang. Hidup kita tidak ada pengharapan. Hidup kita adalah pada waktu kita menjadi manusia yang berdosa, masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi melalui Kristus dan pengorbanannya, maka ada satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan satu kehidupan yang kekal, yang memang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan di dalam kemurahannya, Dia tidak melihat kita manusia yang berdosa. Tetapi pada waktu kita merespon panggilan Tuhan, maka saudara dan saya, kita semua orang yang percaya dipulihkan. Dan kita menerima satu kehidupan yang baru. Dan kita punya pengharapan, bukan saja pengharapan kita ada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan kekal yang Tuhan berikan di sini dikatakan satu bagian yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Satu bagian yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tidak dapat binasa. Yang ada di dalam dunia ini semua sementara fana dan binasa. Tetapi satu bagian yang Tuhan berikan, yang tersimpan di dalam surga, buat saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus, itu tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak layu. Itulah bagian hidup kita semuanya yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, itulah rahmat Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita? Sebelum sampai kita di seberang sana, di surga, bertemu muka dengan Dia, kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Ya, Tuhan juga tidak meninggalkan kita hidup di dalam dunia ini. Dia pelihara kita. Yang kedua, kekuatan Allah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kelima dan keenam situ dijelaskan, kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah, ya, menghadapi berbagai-bagai. Kalau berbagai-bagai berarti bukan satu saja pencobaannya, tapi macam-macam pencobaan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara, ketika ada di dalam dunia ini menghadapi berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai macam pencobaan yang ada di dalam kehidupan ini, kita tidak akan mampu sendiri, dan Tuhan tahu itu. Oleh karena itulah kekuatan Allah melalui Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Memimpin kita, menyertai kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang Tuhan katakan, bahwa kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kita manusia terbatas kekuatannya. Pemikiran kita terbatas. Ketika kita menghadapi pencobaan, seringkali kita lemah, kita takut, kita bimbang, kita khawatir, kita cemas menghadapi berbagai macam pencobaan itu. Tetapi Allah di dalam rahmat-Nya, di dalam kasih-Nya kepada kita semuanya, Dia memberikan kekuatannya. Sekali lagi itu diberikan melalui Allah Roh Kudus. Dia akan terus pelihara hidup kita. Dia akan terus menyertai hidup kita. Firman Tuhan katakan, kekuatannya itu akan terus menyertai hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Sampai satu kali kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jangan takut. Jangan gelisah, jangan takut dan gentar. Hari ini saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara yang datang ada di dalam kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, ketakutan di dalam hidup ini. Karena ada banyak pencobaan di dalam hidup kita. Karena ada banyak penderitaan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Baik kepada saudara, baik kepada saya. Bahwa Dia, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan Kristus bagi kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru melalui korban Kristus itu. Dia terus memelihara hidup kita dan berikan kekuatannya itu dalam hidup kita. Kadang ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan hidup ini, kita lupa akan hal ini. Kita lupa bahwa Allah ada beserta dengan kita. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita.
Tetapi seringkali kita lupa. Kita mungkin berkata, Tuhan kenapa saya menghadapi ini? Kenapa saya menghadapi penderitaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak selalu ada di jalan yang mulus. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi inilah janji Tuhan, bahwa penyertaannya, kekuatannya ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melaluinya. Kita memang perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Karena sekali lagi kita semuanya akan menghadapi penderitaan. Berbagai macam hal-hal yang harus kita hadapi. Umat Tuhan akan mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara tidak bisa berkata bahwa orang di luar sana yang tidak percaya yang akan mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi kita juga mengalami di dalam perjalanan hidup ini. Mungkin ada di antara kita yang hadir maupun yang ada di rumah, yang sedang ibadah online, ada di dalam keadaan sakit. Mungkin juga ada duka cita, ada masalah di dalam penderitaan. Ya, kehidupan kita itu adalah masalah yang kita hadapi. Masalah itu berupa apa? Banyak. Masalah itu ada di dalam rumah tangga kita. Mungkin hubungan suami dan istri, mungkin hubungan orang tua dan anak dan menantu, mungkin hubungan antara keluarga adik dan kakak, dan banyak hal yang bisa terjadi di dalam keluarga kita. Masalah-masalah yang terjadi. Kemudian apalagi di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa pandemi ini banyak yang usahanya bangkrut, banyak yang tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin kita sedang menghadapi hal itu, pekerjaan, atau kita sedang bekerja tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti dulu sebelum masa pandemi. Semua harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kita menghadapi hal-hal seperti itu. Anak-anak yang masih bersekolah di dalam pendidikan mengalami hal-hal yang seperti itu juga. Ya, 2 tahun lebih dalam pendidikan sekolahnya secara online. Kemudian bersyukur bahwa hari-hari ini semua sudah bisa sekolah lagi secara onsite. Nah, saudara-saudara, banyak hal terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan saudara, bukan kita saja, di seluruh dunia pada masa pandemi ini. Kalau saudara membaca berita-berita sekarang, bagaimana ke depan, kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Tapi akan banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kalau saya membaca bagaimana akibat-akibat perang, ya, bagaimana gandum katanya di Ukraina itu begitu banyak, tidak bisa biasanya disalurkan, didistribusikan kepada negara-negara, diekspor tidak bisa lagi. Dan saya mendengar dari teman-teman, banyak teman-teman yang seangkatan dengan saya itu, mereka punya pekerjaan, punya usaha di luar negeri dan mereka tinggal di sana. Mereka sedang mengkhawatirkan bagaimana ke depannya hal seperti ini yang akan terjadi. Akan ada kelaparan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Inilah masalah-masalah yang terjadi karena kesulitan hidup, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengapa mengatakan kepada kita bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sehingga kita harus belajar bersukacita, bergembira. Meskipun pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah itu, kita berduka cita, kita sedih karena masalah yang kita hadapi, karena hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kenapa kita harus bersuka cita? Karena ada satu hal yang kita pegang, janji Tuhan. Kekuatannya, penyertaannya ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kekuatan Tuhan itu akan memberikan kita kemampuan menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata, kenapa Tuhan ketika saya menjadi anak-anak-Mu, gak usah ajalah ada masalah itu. Kita enak aja gitu ya, hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak menghadapi masalah-masalah tadi yang saya katakan itu. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ini,
hal yang ketiga itu adalah tentang pemurnian iman. Tadi tema kita adalah penderitaan menuju pemurnian. Saudara, iman kita kepada Tuhan bukan saja pada waktu satu kali di dalam hidup kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tapi iman kita harus terus semakin meningkat. Ya, harus dimurnikan. Bagaimana caranya? Tuhan mengizinkan. Pemurnian iman melalui penderitaan itu digambarkan seperti emas yang masuk di dalam perapian untuk dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, emas itu ketika harus menjadi logam mulia, ya, maka emas itu harus ditempa, dimasukkan ke dalam api. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, itulah juga iman saudara dan saya. Iman itu diibaratkan seperti emas untuk dimurnikan. Kenapa saudara? Emas itu harus dimasukkan ke dalam pemurnian, ke dalam api. Karena ketika emas itu digali gitu ya, kemudian ada bongkahan emas, maka akan ada debu-debu, maka akan ada kotoran-kotoran di dalam emas itu. Dan emas itu harus dibakar supaya emas itu menghasilkan emas yang murni, supaya hilang kotorannya, supaya hilang debu-debunya. Seperti itulah iman kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita seperti bayi-bayi rohani yang belum mengerti apa-apa. Untuk menuju kepada kedewasaan itu, maka saudara dan saya imannya harus dimurnikan. Harus dibuang segala kotoran-kotoran yang melekat, yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita, yang sering kali membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak erat. Segala debu-debu yang melekat, segala hal-hal kehidupan yang lama yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya Tuhan izinkan penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin hari semakin cemerlang, semakin murni di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada waktu kita menjadi bayi-bayi rohani, kita belum mengerti seperti anak-anak yang baru lahir, yang kemudian semakin bertumbuh dan anak itu mulai makin berjalan. Barangkali seperti itulah iman kita. Iman yang baru berjalan, tertatih-tatih. Oleh karena itu Tuhan memerlukan pemurnian. Karena apa? Karena hasilnya ketika emas itu dimurnikan, maka emas itu akan menghasilkan sungguh-sungguh satu logam yang nilainya begitu mahal. Tetapi yang luar biasa firman Tuhan ini mengatakan ketika iman kita dimurnikan, bahkan dikatakan hasilnya itu akan lebih tinggi daripada emas. Lebih tinggi nilainya daripada emas. Emas yang fana ini, yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara, dan di sini dikatakan bahwa hasilnya itu nilai yang lebih tinggi daripada emas, yaitu iman kita itu melalui pemurnian, melalui kesakitan yang harus kita hadapi, melalui pencobaan yang harus kita hadapi. Maka saudara dan saya akan menghasilkan suatu hidup yang dipuji, yang dimuliakan, firman Tuhan katakan, yang dihormati pada waktu Yesus datang kembali. Itulah janji firman Tuhan. Mari kita melihat sebagai satu contoh, yaitu Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Saya membacakan Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ia yang dimaksud adalah Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Karena dia sudah mengalami pencobaan. Karena dia sudah mengalami ujian dan tantangan di dalam kehidupannya. Anaknya mati seketika. Hartanya hilang seketika. Istrinya menyuruh dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, menghujat kepada Tuhan. Dan dia mengalami sakit. Saudara, Ayub mengalami pencobaan yang dahsyat, yang luar biasa.
apa yang dimilikinya, semua hilang. Sampai kesehatannya juga hilang. Tetapi yang Tuhan bilang pada waktu itu ketika iblis ingin mencobai, Tuhan bilang jangan ambil nyawanya. Itulah yang dialami oleh Ayub. Sehingga dia mengatakan Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Dan katanya seandainya aku diuji, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari akan hal itu. Meskipun dia mengalami berbagai hal. Bagaimana sahabat-sahabatnya datang bukan menghibur, tapi menuduh dia bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sehingga Tuhan menimpakan kutuk kepada dia. Saudara, hari ini kalau kita sedang menghadapi pencobaan, penderitaan di dalam hidup ini, bisakah kita berkata seperti Ayub? Bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita masing-masing. Dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Artinya kita akan menjadi satu kepujian bagi Tuhan ketika iman kita dimurnikan. Timbul seperti emas, bahkan firman Tuhan mengatakan lebih daripada emas yang murni. Saudara-saudara, hari ini kita melihat penderitaan apa yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Ada orang bisa sakit. Bisa Bapak Ibu Saudara. Pada hari Senin Bapak Gembala sakit. Wah, saya sudah bingung nih gimana nih, mungkin kena angin di sana ya. Sakit Bapak Ibu Saudara, tapi bersyukur ya hanya 2 hari, kemudian hari ketiga sudah sembuh lagi. Dan saya mendengar juga ya ada yang sakit. Ibu Ratna hari ini bilang juga tidak bisa hadir karena sedang sakit flu. Saudara, kita bisa sakit. Saudara tidak tidak kebal, nggak pernah sakit. Saya yakin kita pernah mengalami sakit. Bapak Gembala bilang kepada saya, aduh saya ini jarang sakit gitu ya. Jadi dia ketika sakit 2 hari itu nggak bisa bangun. Dia merasa sekali sakit gitu ya, jadi mengkhawatirkan gitu. Karena jarang sakit, katanya dia bilang begitu. Saudara, semua orang bisa sakit. Mungkin juga gambar ini menyatakan ada orang yang sedang bingung di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya saat-saat ini. Itu merupakan pencobaan, penderitaan yang sedang dihadapi pada saat-saat ini. Kemudian ada banyak anak-anak yang kelaparan di mana-mana tempat. Saudara, seperti tadi awal saya mengatakan karena saya melihat, mungkin saudara juga sudah ya mendengar berita-berita ke depan akan bagaimana. Tapi inilah yang memang firman Tuhan katakan. Menjelang akhir-akhir zaman, kita harus semakin berhati-hati di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menderita karena kelaparan. Bukan saja anak-anak, keluarga demi keluarga. Ada banyak orang yang meneteskan air mata karena menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak mempunyai uang. Orang-orang yang terpuruk di dalam kehidupannya pada saat-saat ini. Semua bisa dialami di dalam kehidupan ini. Berbagai macam hal penderitaan yang kita hadapi pada saat-saat ini. Mungkin juga kami hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan tidak luput ya, dari segala macam masalah, pencobaan, penderitaan, dan hal-hal yang harus kami hadapi di dalam hidup ini. Saudara, tetapi ingatlah, kalau seizin Tuhan, penderitaan itu harus kita alami, itu untuk membuktikan iman saudara dan saya. Apakah saudara dan saya masih berpaut kepada Tuhan, masih mengandalkan Tuhan? Ketika kita tidak masuk di dalam pemurnian, masuk di dalam api itu, seringkali kita lupa. Banyak orang yang melupakan Tuhan, tapi ketika mengalami penderitaan marah, bersungut-sungut, ngomel kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu?
Kenapa saya menghadapi penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan ini? Banyak hal yang kita alami. Tetapi ingatlah, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, kalau masalah hidup itu ada dalam hidup kita, sekali lagi itu mungkin masalah keluarga, masalah istri, suami, anak, menantu, cucu, kakak, adik di dalam kehidupan kita, masalah lingkungan kita, masalah pergaulan bagi anak-anak muda, masalah pendidikan, pekerjaan, dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita alami di dalam kehidupan ini. Itu untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih teguh berpegang kepada iman kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau penderitaan karena dosa bagaimana? Ada orang yang menderita tapi akibat perbuatannya yang jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bukan untuk pemurnian iman. Misalnya orang mencuri, ya, orang berbuat jahat, masuk di dalam penjara, dia menderitakan di dalam penjara begitu. Tapi itu karena kesalahan sendiri. Firman Tuhan kan bilang, orang yang dimurnikan imannya itu bukan karena dosa-dosa dan kesalahannya sendiri. Tuhan bisa juga, ya, masuk di dalam penderitaan itu supaya bertobat. Tapi kalau orang yang gak bertobat-tobat, saudara, di dalam kehidupan ini, gimana? Jangan menyalahkan Tuhan kalau itu terjadi. Saudara, lihat hidup kita masing-masing, ya, dalam kehidupan ini. Coba kita melihat sendiri. Apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Penderitaan yang kita alami itu karena apa? Kalau memang karena kesalahan kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya mungkin bersalah kepada Tuhan. Saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ampuni Tuhan, perlayakan dan menyerahkan hidup supaya ada di dalam tuntunan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan dan kita mengoreksi diri kita sendiri, bahwa kita menghadapi penderitaan itu bukan karena kesalahan kita, tetapi seizin Tuhan kita percaya. Saudara dan saya masuk di dalam penderitaan itu untuk menuju kepada pemurnian. Sehingga iman kita itu akan cemerlang lebih daripada emas. Mari kita akan baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Saudara boleh membaca di sini atau di Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Pada hitungan ketiga. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara, inilah ujian iman kita. Firman Tuhan katakan, ketika engkau mengalami penderitaan bukan karena kesalahanmu, ingatlah, seizin Tuhan, Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Tuhan ingin memurnikan iman kita, yang nanti hasilnya, nilainya itu kan dikatakan lebih tinggi daripada emas yang murni. Emas yang ada di dalam api itu, dimurnikan itu, wah nilainya luar biasa tingginya. Tetapi saudara, iman kita yang masuk di dalam pemurnian itu dikatakan lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya. Sehingga kamu nanti satu kali kelak, kita semua akan memperoleh puji-pujian daripada Tuhan. Satu kali ketika Tuhan datang, Dia akan menjemput saudara dan saya. Dan Tuhan akan mempermuliakan kita semua. Karena ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita ada dalam perjalanan hidup dan pengiringan kita kepada Tuhan, kita mengalami kesulitan, tantangan masalah hidup ini dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan dan percaya. Semuanya Tuhan izinkan sehingga ketika kita lulus daripada ujian itu seperti anak-anak sekolah yang lulus, mereka akan bersuka cita ketika mereka naik kelas atau lulus di dalam sekolahnya, dalam pelajarannya. Seperti itulah saudara, akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita naik levelnya ya.
Level iman kita semakin naik, semakin tinggi. Dan kita semakin terus bergantung kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau dimurnikan, dia tidak akan mau bergantung kepada Tuhan karena merasa bahwa dia bisa melakukan sendiri. Tetapi pada waktu kita tunduk kepada maksud dan tujuan Tuhan memurnikan iman kita melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka saudara dan saya akan keluar seperti emas, bahkan lebih tinggi nilainya dari emas, menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya ketika kita menghadapi menurut kita ini pencobaan yang sudah terberat sekalipun, firman Tuhan katakan pencobaan itu pencobaan biasa. Artinya orang-orang di seluruh dunia juga mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan itu mengatakan pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kamu. Pegang firman Tuhan itu. Pada waktu kita menghadapi penderitaan, ketika kita beriman tetap teguh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi kita semuanya. Amin. Mari sebagai terakhir kesimpulan dari firman Tuhan, penderitaan diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, penderitaan menuju pemurnian adalah ujian Tuhan untuk sampai kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, mari tetaplah teguh di dalam iman menghadapi penderitaan, yaitu pencobaan yang kita alami, karena kekuatan Tuhan melalui Allah Roh Kudus akan menolong dan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Kau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, Kau sudah memakai dan juga Tuhan memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani. Sepanjang ibadah ini ya Tuhan, WL Singer, pemain musik, petugas proyektor, aser, hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan, semakin indah melayani Engkau bersama-sama ya Tuhan, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, diberkati setiap usaha, setiap pekerjaan. Kiranya Engkau juga menolong bagi anak cucu kami yang sekolah, ataupun yang sudah meniti karir di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka boleh mengerjakannya dengan semua ya Tuhan, dengan pertolongan yang daripada-Mu, sehingga semuanya boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang terganggu kesehatannya, baik yang saat ini ada di rumah, Tuhan juga menolong mereka. Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh mereka ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami juga mempunyai masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan Bapa. Kiranya Engkau menolong, Engkau membukakan jalan keluar setiap masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami ya Bapa, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh berhasil dengan setiap apapun ya Tuhan yang kami hadapi, karena pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kami juga yang mempunyai kekurangan secara finansial Bapa. Tuhan Maha tahu, Tuhan akan memberkati pribadi demi pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya. Ya, silakan bangkit. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup untuk tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus